Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 201. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya tadi diduga kita diperlihatkan kalau Kenjaku ternyata juga pergi ke negara lain selain Cina, yaitu Amerika Serikat, bahkan 8 bulan sebelum dimulainya The Cooling Game. Di sana Kenjaku bertemu dengan para menteri hingga presiden dari Amerika Serikat. Lalu Kenjaku pun menjelaskan pada mereka tentang energi kutukan beserta semua hal yang berhubungan dengan dunia perdukunan Jujutsu Kaisen. Yang mana poin pentingnya di sini, Kenjaku dalam tanda kutip menjual pada Amerika kalau energi kutukan bisa menjadi energi alternatif yang menggantikan semua energi yang ada pada saat ini. Lalu di akhir, Kenjaku pun menawari waktu dan tempat bagi Amerika jika mereka ingin meneliti tentang energi kutukan lebih dalam. Mereka dipersilahkan untuk menculik dan melakukan eksperimen kepada para shaman yang pastinya adalah orang Jepang tersebut pada bulan November nanti. Nah, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul negosiasi langsung pada part kedua. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah mendengar tawaran dari Kenjaku tersebut, sang presiden pun langsung dibuat marah sekaligus terkejut. Karena tentu saja dengan Amerika yang menculik orang Jepang, hal ini sudah bukan main-main lagi. Dalam skala internasional, hal tersebut sudah termasuk pelanggaran dunia dan bisa dibilang merupakan deklarasi perang antar negara. Namun pada momen ini, Cyrus pun langsung menyanggah sang presiden kalau dirinya harus mempertimbangkan keuntungan dan manfaat yang akan mereka dapatkan dari tawaran Kenjaku. Saat ini Cyrus yang sudah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai energi kutukan kembali menjelaskan pada si presiden kalau perbedaan antara manusia biasa dengan para dukun Jujutsu itu ada di otak mereka. Sesuatu yang bahkan belum bisa dipecahkan oleh sains dan teknologi modern. Dengan kata lain, tidak hanya menculik orang Jepang, Cyrus juga berniat untuk membedah dan meneliti mereka. Di sisi lain, mendengar hal tersebut keluar dari mulut Cyrus, si presiden pun dibuat semakin marah dan terkejut dengan pernyataan Cyrus. Karena tentu saja hal itu sangat tidak manusiawi. Namun kemudian Cyrus pun kembali mengeluarkan sebuah argumen yang bahkan kali ini hingga membuat sang presiden terdiam sunyi. Di sini Cyrus berkata, jika mereka tidak mengambil kesempatan ini, maka kemungkinan besar Amerika pasti akan tertinggal oleh Rusia dan Cina. Lalu tidak hanya itu, Cyrus juga menambahkan, bukan hanya Rusia dan Cina saja, Arab Saudi, Jerman, Prancis, serta negara-negara dengan militer berkekuatan tinggi lainnya. Jika Kenjaku menawari tawaran yang sama, lalu salah satu dari negara besar tersebut tertarik dan bersedia untuk menculik warga Jepang, maka negara-negara lain pun pasti mengikuti agar mereka tidak ketinggalan. Dengan kata lain, seluruh dunia akan memburu semua warga Jepang. Maka dari itu Cyrus pun memberikan argumen terakhirnya yang khas sekali dengan Amerika, yaitu sebuah tindakan-tindakan keji yang dibalut dengan kata-kata manis. Di sini Cyrus bilang kalau hal ini bukanlah penculikan, melainkan melindungi. Dengan hanya Amerika yang memonopoli informasi tersebut, warga Jepang bisa aman tanpa adanya banyak korban. Karena jika informasi tentang energi kutukan ini bocor kemana-mana, semua warga Jepang akan menjadi target dari perburuan banyak negara di dunia. Nah, berikutnya setelah mendengar hal itu, sang presiden pun kemudian mulai mempertimbangkan tawaran Kenjaku. Di sisi lain, si penasehat juga sempat memberitahu presiden kalau mungkin dengan bargain power yang Kenjaku miliki, dirinya tidak akan hanya bekerja sama dengan Amerika saja. Dan mendengar hal tersebut, Kenjaku pun mengiyakan hal itu, kalau dirinya memang akan dan sudah bekerja sama dengan negara lain, yang salah satunya kita tahu adalah negara Cina. Selanjutnya, dengan penjelasan dari Cyrus tadi, si presiden pun berpikir, jika memang Kenjaku tidak hanya membuat kesepakatan dengan Amerika saja, maka memang kemungkinannya masyarakat Jepang akan diburu oleh semua negara di dunia. Dan tentu saja karena di Amerika juga ada warga berkebangsaan atau keturunan Jepang, sang presiden pun takut kalau nanti negara lain juga akan menyerang Amerika untuk memburu warga Jepang yang ada di Amerika. Maka dari itu, dengan dalih untuk melindungi warga keturunan Jepang yang tinggal di Amerika, si presiden pun memutuskan untuk menerima tawaran Kenjaku demi melindungi warga negaranya. Yang lagi-lagi, di sini menurut Mimin, GG Akutami kembali menyindir Amerika yang selalu mengeluarkan alasan-alasan tak masuk akal demi keuntungan negaranya sendiri. Dan ya, berikutnya si presiden pun berbicara dengan seorang petinggi militer Amerika bernama Gary K. Johnson.
Di sana si presiden bertanya pada Gary berapa tentara yang ia butuhkan untuk melakukan misi penculikan tersebut. Yang mana menariknya, si Gary pun juga bukan orang bodoh yang menganggap enteng misi penculikan para penyihir Jujutsu ini. Dirinya tahu meskipun para syaman itu merupakan amatir dari segi fisik, namun Gary tetap menyadari kalau para syaman tersebut memiliki kemampuan-kemampuan spesial yang patut untuk diwaspadai. Lalu tidak hanya itu, Gary juga berani menyanggupi misi ini setelah memastikan pada Kenjaku kalau Gojo tidak akan terlibat. Karena sepertinya Gary juga sudah mendapatkan penjelasan yang sangat detail tentang betapa tidak masuk akalnya si Gojo Satoru ini serta resiko jika mereka sampai berurusan dengannya. Karena bahkan di antara para syaman yang merupakan orang-orang abnormal ini pun, Gojo Satoru adalah keabnormalan tertinggi. Dan di sini Kenjaku pun memberikan jaminan pada Gary kalau pada bulan November nanti Gojo Satoru akan disegel dan dia tak akan terlibat dalam kejadian tersebut. Lalu berikutnya dengan persetujuan dari Cyrus, Gary pun berniat untuk menculik 5 orang penyihir Jujutsu saja. Dan terkait dengan itu, meskipun Gary mengetahui kalau para syaman ini memiliki kemampuan spesial, namun ia masih sedikit meremehkan mereka dan tetap percaya kalau para syaman itu bukan tandingan dari otot dan peluru. Maka dari itu, ia pun berniat menjalankan misi tersebut dengan membawa prajurit sebanyak 1 kompi saja yang terdiri dari 60 hingga 200 tentara. Tapi mendengar hal tersebut, Kenjaku pun langsung berkata pada Gary kalau setidaknya mereka membutuhkan 1 batalion yang terdiri dari 800 orang tentara. Mendengar hal itu, Gary pun hanya tertawa dan menyepelekan saran Kenjaku tersebut. Sampai akhirnya Urame berkata bagaimana kalau mereka coba terlebih dahulu kekuatan para syaman ini dengan melawan dirinya. Lalu tanpa pikir panjang, tak lama kemudian Amerika pun menerima usulan Urame. Di sini Urame dan Kenjaku berpindah tempat ke sisi lain gedung. Sementara itu, Amerika mengerahkan 45 tentara elitnya dan berniat membunuh Kenjaku. Di sisi lain, Kenjaku sendiri tidak terlalu tertarik dengan permainan ini. Hanya saja dirinya ingin memberikan kesan pada Amerika tentang seperti apa yang namanya seorang penyihir Jujutsu itu. Hingga akhirnya kembali lagi pada POV Gary dan Presiden. Di sana si Presiden merasa kalau Gary terlalu berlebihan karena mengerahkan pasukan elit sebanyak itu. Namun si Gary hanya terus membual kalau Amerika itu tidak mencari kemenangan, melainkan sebuah kemenangan telak. Dan dirinya juga berkata seharusnya Jepang hanya membuat mobil dan anime saja. Dan yap, tepat setelah Gary mengatakan hal tersebut, di luar sana para tentara elit yang dikirim oleh Gary tiba-tiba terlempar ke langit. Lalu tak lama kemudian, kalung para tentara yang gugur pun sudah terkumpul di hadapan Gary dan Presiden. Jadi di sini Kenjaku mengeluarkan sebuah roh terkutuk raksasa yang memiliki bentuk seperti Ganesha dari mitologi Hindu. Dengan ukurannya yang besar dan bentuknya yang cukup keren, menurut Mimin roh terkutuk tersebut setidaknya berada di tingkat 1 atau mungkin tingkat spesial. Lalu terlepas dari itu, berikutnya setelah Gary dan Presiden melihat sendiri betapa mengerikannya kemampuan seorang syaman ini, akhirnya mereka pun menuruti saran dari Kenjaku. Dan chapter pun ditutup dengan diperlihatkannya Yuji, Megumi, Kurusu, dan Takaba sedang bergegas untuk melihat kemunculan 800 orang player baru tersebut. Nah oke, pembahasan dari Mimin. Pada chapter ini GG Akutami bahkan sudah tidak segan-segan lagi. Ia menyebutkan negara-negara lain yang mungkin akan terlibat dalam The Cooling Game. Dari mulai negara-negara Timur Tengah seperti Arab, hingga negara-negara Eropa seperti Jerman. Dan tidak hanya itu, Kenjaku sendiri juga mengiyakan kalau dirinya tidak hanya bekerja sama dengan Amerika saja. Nah, jadi menurut Mimin, balik lagi kepada tujuan Kenjaku yang ingin menciptakan kekacauan yang tak bisa ia kendalikan. Dengan cerita Jujutsu Kaisen yang sekarang mulai melibatkan negara-negara selain Jepang, tentu saja salah satu kemungkinan dari tujuan si Kenjaku bekerja sama dengan negara-negara di luar Jepang ini adalah untuk menciptakan perang dunia. Bisa saja Kenjaku dengan rencana briliannya berhasil mengadu domba antara Amerika dan Cina hingga terjadi perang yang lebih besar. Tapi pertanyaannya, apakah GG Akutami punya nyali dan kejeniusan yang cukup untuk membawa cerita ke arah sana? Karena tentu saja, jika GG berniat menciptakan perang dunia dalam cerita JJK ini, pastinya cerita Jujutsu Kaisen akan menjadi sangat kompleks dan luas. Sehingga dirinya harus secermat mungkin menyusun cerita agar masih bisa dicerna dan diikuti. Ya, terlepas dari itu semua, hal tersebut hanyalah kemungkinan dan opini dari Mimin pribadi. Lalu berikutnya terkait dengan 800 orang yang masuk ke dalam koloni tadi, sepertinya kemungkinan besarnya mereka semua adalah tentara dari Amerika Serikat.
Mari kita asumsikan kalau mereka semua memang hanya tentara saja dan tidak ada satu orang syaman pun di sana. Menurut Mimin, jika memang seperti itu, kemungkinannya Kenjaku hanya menjebak Amerika agar 800 orang tentara tersebut menjadi tumbal bagi The Cooling Game. Karena seperti yang kita tahu, seseorang yang sudah masuk ke dalam barrier koloni tidak bisa lagi keluar dari barrier tersebut. Dan terkait dengan itu, kita juga masih belum dijelaskan secara pasti sebenarnya apa itu The Cooling Game dan untuk apa. Nah, sekarang terkait dengan 800 orang ini, kenapa Mimin sebut mereka sebagai tumbal? Karena seperti yang kalian tahu, di dalam koloni ini tidak hanya berisi para shaman saja, melainkan roh terkutuk pun juga ada yang menjadi seorang player. Dan tentu saja, terlepas dari itu, keduanya sama-sama berbahaya. Seperti yang kalian lihat pada gambar, roh terkutuk atau shaman tingkat 4 bisa dijatuhkan dengan hanya menggunakan tongkat bisbol. Tingkat 3 bisa dijatuhkan dengan pistol saja, tingkat 2 bisa dijatuhkan dengan shotgun, sementara tingkat 1 bahkan sebuah tank tidak akan mempan. Dan terakhir, tingkat spesial menggunakan sebuah bom nuklir sekalipun tidak bisa menjamin kematian roh terkutuk atau shaman yang ada di tingkat tersebut. Jadi artinya tentu saja, dengan informasi itu sudah jelas jika para tentara ini bertemu dengan seorang shaman atau roh terkutuk di atas tingkat 1, bisa dipastikan kalau mereka semua akan binasa. Ya, terakhir setidaknya saat ini sudah ada sedikit kejelasan kalau kemungkinan besarnya 800 orang yang tiba-tiba masuk ke dalam koloni ini adalah para tentara dari Amerika Serikat. Walaupun tentu saja itu belum pasti dan kita juga tidak tahu apakah di antara para tentara tersebut ada seorang shaman atau tidak. Namun terkait dengan itu, yang paling membuat Mimin penasaran saat ini adalah kesepakatan apa yang Kenjaku buat dengan Cina. Ya, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Namun kabar buruknya, minggu depan Jujutsu Kaisen akan libur. Jadi kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.